Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi di video kali ini ya kita berjumpa kembali setelah sekian lama saya nggak ngonten ya guys ya, dan tidak membahas mengenai saham. Tapi secara overall ya, 1 bulan ini saya masih on the track ya guys ya, jadi masih swing, masih investing di saham gitu guys. Jadi tidak lepas dari saham. Saya juga kemarin mengurusi bisnis ya guys ya, jadi sebulan ini saya tidak ngonten itu karena mengurusi bisnis guys. Tapi gak apa-apa ya, karena selama kita on the track swing dan tradingnya atau investingnya lancar ya itu tidak masalah gitu guys ya, karena lumayan ya pendapatan dari swing kita itu bisa menambah portofolio kita juga gitu guys ya. Oke guys, jadi kita akan bahas beberapa saham yang menurut saya menarik ya guys ya untuk kita bahas pada hari ini tanggal 21 Agustus 2023 ya guys ya, hari Senin. Ada beberapa saham yang menurut saya menarik untuk kita bahas dan ini sudah mulai beranjak naik ya guys ya. Saham yang pertama akan kita bahas itu adalah saham Adro guys ya. Adro ini untuk hari ini ada kenaikan ya guys ya. Kita cek dulu untuk kenaikan Adro 3,15% ke level 2620 dari harga 2540 gitu guys ya. Nah, ada pertanyaan nih, satu pertanyaan yang saya tanyakan kepada teman-teman yang dulu suka menyimak YouTube saya. Nah, apakah teman-teman sudah melakukan averaging down nih yang punya Adro? Apakah teman-teman sudah melakukan averaging down di saham Adro atau belum gitu guys ya? Nah, ini pertanyaan yang ingin saya tanyakan dan silakan teman-teman jawab di kolom komentar atau teman-teman jawab ke diri teman-teman sendiri gitu ya. Oh iya, saya lupa nih belum averaging down Adro gitu guys ya. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan, Adro ini sejak turun ke level terendahnya di 2010 ya, 2010, Adro ini juga sempat naik guys ya, sempat naik ke level 2200-an dan dia sideways guys. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya lagi nih kepada saya gitu guys ya, tanya, "Bang, kapan gitu ya waktu averaging down terbaik?" Menurut saya waktu averaging down terbaik itu adalah waktu dia naik, lalu dia itu sideways. Nah, meskipun dia nantinya turun, tapi ada kemungkinan dia itu akan naik guys, selama sahamnya itu saham bagus gitu ya. Selama sahamnya itu memiliki fundamental bagus, saat dia sideways itu kemungkinan besar sedang diakumulasi itu guys ya, secara terus-menerus. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, saat kenaikan ini ada 2 hari guys ya, ini dia sideways di bawah gitu guys ya, tapi dia sempat turun juga nih ke level terendahnya di 2010 dan sempat menyentuh lagi area 2010 dan langsung naik ya guys ya. Ini sebenarnya pertanda juga guys, sebenarnya pertanda meskipun di sini banyak yang distribusi, tapi ini adalah pertanda bahwa harganya ini tertahan di angka 2010 guys, dan ini juga menjadi support terendahnya ya, sempat di 29 Mei 2023 ini sempat turun ke 2010 dan di hari berikutnya di 31 Mei 2023 ini juga sempat menyentuh di 2010. Jadi harganya ini tertahan di 2010 yang menandakan bahwa tidak turun lagi gitu guys ya. Nah, di hari berikutnya ini malah naik guys. Nah, teman-teman kalau misalkan averaging down di sini juga boleh gitu guys ya. Meskipun ini ada ekornya ini apa namanya, ekornya ini panjang ke atas ya, menandakan dia turun lagi, tapi di sini dari segi volume transaksi ini lumayan cukup besar gitu guys ya. Jadi teman-teman yang averaging down di 5 Juni 2023 di harga 2000 sampai dengan 2100-an. Nah, ini average-nya nanti turunnya lumayan turun rendah gitu guys ya. Averaging-nya nanti lumayan rendah dan bisa mengikuti kenaikan yang terjadi di saham Adro. Sampai dengan hari ini Adro di harga 2620 gitu guys ya. Nah, Adro ini di 2620 ini menyentuh area support gitu guys ya, menyentuh area support kuatnya yang tadinya support dan sekarang menjadi resisten. Kalau misalkan resisten ini bisa tertembus ya, bisa break up, ini saya rasa Adro akan melanjutkan kenaikannya, meskipun masih ada sideways ya, mungkin naik turun karena juga sudah ada investor yang um, mungkin baru pegang Adro dan mungkin baru akumulasi Adro di harga bawahnya gitu guys ya, bisa di 2000-an, bisa di 2100 atau 2200, jadi masih hold dan bersiap untuk take profit. Jadi wajar kalau misalkan saham Adro ini nantinya akan naik turun gitu guys ya, tapi selama itu menjadi higher low, itu saya rasa tidak masalah gitu guys ya, buat teman-teman yang sudah melakukan averaging down di Adro ya, congratulations, tinggal menunggu aja nantinya portofolionya nanti juga akan berubah menjadi hijau gitu guys ya, karena kita lihat di sini sudah 5 hari guys ya, ada 5 hari akumulasi ya dari tanggal 14 Agustus
sampai dengan 21 Agustus gitu guys ya. Ini libur Sabtu Minggu tidak dihitung gitu guys ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari volume transaksi akumulasi ini di sini memang Adro ini sedang diakumulasi terus-menerus. Kenapa? Karena ya memang sahamnya ini bagus gitu guys ya. Dari segi EPS tidak ada masalah, dari segi pendapatan juga tidak ada masalah. Meskipun ada sedikit penurunan, tapi it's okay. Penurunannya tidak terlalu dalam gitu guys ya. Itu guys. Jadi satu hal yang ingin saya tanyakan kepada kalian yang holder Adro, apakah teman-teman di sini sudah averaging down saham Adro atau belum? Kalau misalkan teman-teman sudah averaging down secara perlahan, itu teman-teman sudah di the right way gitu guys ya, sudah di jalan yang benar. Tapi kalau misalkan teman-teman agak sedikit telat nih untuk averaging down saham Adro, mungkin masih ada yang di 3000-an. Nah, saya rasa teman-teman menunggu dulu nih, tunggu dulu gitu guys ya. Teman-teman tunggu dulu. Adro ini nantinya dia akan ada investor lain yang melakukan profit taking dan nanti harganya juga dia akan sedikit turun. Dan kalau misalkan ada higher low, lower high, maksud saya ada, oh iya higher low, maksudnya ada, kalau misalkan ada higher low, nah teman-teman nanti di sana bisa melakukan averaging down di mungkin di kisaran 2500-an gitu guys ya. Jadi wait and see dulu buat teman-teman yang untuk sekarang mau averaging down. Tapi kalau misalkan teman-teman baru mau masuk di saham Adro untuk saat ini, mungkin tunggu dulu retracement-nya di 2500-an sampai 2400 gitu guys ya. Oke guys, nah jadi seperti itu guys ya, untuk saham Adro ini lumayan cukup naik dan naiknya ini juga bertahap gitu guys ya. Nah di sini juga ada higher low, di sini juga ada higher low, di sini juga ada higher low, dan di sini memang Adro ini lebih banyak ini guys, sideways-nya gitu guys ya. Jadi tidak langsung ada spike volume tinggi langsung dia naik gitu guys ya. Nah, jadi Adro ini naiknya bertahap dan ini sebenarnya enak buat kita melakukan averaging down. Saya pribadi pun sudah melakukan averaging down dan untuk saat ini ya tinggal menunggu aja gitu guys ya. Sebentar lagi juga hijau gitu guys ya. Tidak masalah. Oke guys, ya secara IPS kuartal 2-nya belum keluar ya untuk Adro, jadi kita akan masih watchlist saham Adro. Mungkin tidak akan sebesar di 2022 lalu ya, tapi kita akan lihat pertumbuhan Adro dari kuartal per kuartal, apakah ada kenaikan atau ada pelemahan gitu guys ya, secara kuartal per kuartal. Oke guys, kita akan lanjut ke saham selanjutnya guys ya. Kita akan lanjut ke saham BSSR guys. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini lihat BSSR ini sudah break up resisten 3878 gitu guys. 3800-an sudah tertembus. Jadi untuk BSSR buat teman-teman yang belum memiliki saham BSSR, kalau misalkan mau spekulasi buy ya untuk jangka pendek ini masih boleh guys ya. Karena masih ada resisten di 4200 sampai 4300-an. Tapi misalkan teman-teman sudah punya di harga bawah, boleh di hold gitu guys ya. Boleh di hold BSSR ini karena kemungkinannya akan bagi dividen lagi ya. Tapi nanti kita akan lihat apakah BSSR ini akan mengumumkan pembagian dividen lagi atau tidak. Karena memang saham ini agak sedikit sensitif gitu guys ya mengenai dividen. Kalau misalkan dividennya besar, dia akan terjadi spike yang sangat tinggi, volume transaksinya juga tinggi dan harganya naik tinggi. Tapi kalau misalkan dividennya nanti tidak sesuai dengan harapan market, biasanya akan ada punishment atau harganya itu akan turun gitu guys ya, dan berlomba-lomba atau ada panic selling gitu ya, berlomba-lomba untuk menjual. BSSR juga tidak jauh berbeda ya dengan Adro, tapi untuk BSSR ini spike-nya lebih terlihat gitu guys. Jadi kenaikannya ini bisa beberapa hari berturut-turut sampai dia sideways kembali. Nah, untuk saham seperti BSSR ini teman-teman juga tidak perlu ragu. Teman-teman kalau misalkan ada yang masih punya average atas di harga 4000 atau 5000 bahkan ya, ini masih bisa melakukan averaging down gitu guys ya saat harganya di bawah 4000. Tapi kalau misalkan sudah tembus 4000 seperti ini, teman-teman tunggu retracement terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan besok harganya masih naik, ya mau nggak mau teman-teman kalau averaging down harus belinya di harga yang saat itu ada gitu ya, di 4100-an mungkin atau 4200. Sementara itu adalah target profit yang buat teman-teman yang jangka pendek gitu guys ya. Nah, jadi gitu guys ya, kalau misalkan teman-teman mau averaging down itu tunggu retracement atau koreksinya terlebih dahulu, koreksi lalu dia sideways gitu guys ya, dan kenaikannya tidak terlalu tinggi lalu dia sideways. Nah, seperti di sini guys ya, di Agustus, dari awal Agustus, nah ini cocok banget buat teman-teman melakukan averaging down di 3800-an.
Ya, seperti itu guys ya untuk averaging down versi saya pribadi gitu guys ya. Jadi tunggu dulu dia sideways, nah baru teman-teman bisa masuk cicil. Setelah dia nanti ada kenaikan, baru teman-teman nanti akan merasakan nih perubahan dari portofolio merah ke portofolio hijau gitu guys ya. Untuk BSSR per hari ini ya, hari Senin ini naik 3,33% ke level 4030 dari yang sebelumnya 3900-an. Dan ini menurut saya juga lampu hijau ya buat para investor untuk kembali masuk ya. Apalagi investor asing biasanya memang mengincar saham-saham yang bagi dividen tinggi gitu guys ya untuk melakukan swing gitu ya. Karena memang kita lihat untuk bandar itu ya entah bandar asing atau broker lokal itu memang dia keluar masuk guys ya. Jadi tidak selamanya hold di satu saham, ada bagian profit takingnya juga. Seperti Lo Keng Hong juga ada waktu dia profit taking juga kemarin di saham GJTL, itu juga menurut saya wajar gitu guys ya, masih wajar. Tapi teman-teman yang FOMO di harga atas merasa aman bahwa saham tersebut adalah saham Lo Keng Hong, ketika harga sahamnya sudah naik tinggi tapi masih FOMO gitu ya, masih pengen punya. Nah, itu yang agak salah kaprah menurut saya gitu guys ya, karena teman-teman nantinya akan beli di average tinggi dan kenaikannya itu juga sudah sangat terbatas ya, bisa dibilang the sky is the only limit. Jadi nanti portofolio teman-teman kalau misalkan tidak segera profit taking, tidak segera keluar, biasanya nanti akan kebagian cuci piringnya atau um, akan merah gitu guys ya saham tersebut di portofolio teman-teman. Oke guys, kita akan lanjut ke saham selanjutnya yaitu ITMG. Ya, ITMG juga untuk hari ini ada kenaikan tipis ya guys ya. Kalau misalkan saya lihat di market, memang kadang-kadang ITMG juga menjadi salah satu top gainers gitu guys ya di Bursa Efek Indonesia. Untuk hari ini kenaikannya cukup tipis ya guys ya, 0,62% ke level 28.225 dari yang sebelumnya 28.050. Nah, untuk ITMG ini naiknya perlahan, guys. Tapi kalau misalkan kita perhatikan, kenaikannya ini sudah cukup tinggi, guys. Meskipun secara chart ini naiknya perlahan, tapi naiknya ini sebenarnya sudah cukup tinggi. Dari level terendahnya di 22.125, ini sudah naik ke level 28.225. Nah, em, apakah saya memegang ITMG? Kalau misalnya teman-teman tanya, saya tidak pegang ITMG, guys. Ya, kenapa? Karena memang ITMG itu di kuartal 2-nya tidak sebagus di kuartal 1 2023. Jadi saya memilih untuk tidak beli ITMG. Nah, saya move ke UNTR kemarin gitu, guys ya. UNTR di video ini tidak kita bahas, tapi saya highlight ya. Untuk UNTR, kemarin itu saya sudah jual di range-range dekat dengan pucuk lah ya. Tidak di pucuk banget, tapi sudah profit taking juga gitu guys ya. Untuk United Tractors, saya sudah masuk di induknya juga nih. Jadi UNTR profit taking, saya masuk ke induknya di Astra International gitu guys ya. Nah, jadi dan masuk di saham lain nanti kita bahas juga. Nah, jadi kenapa saya memilih UNTR daripada ITMG? Karena dari kuartal per kuartal, UNTR itu lebih stabil, guys, daripada ITMG. ITMG itu kan karena memang dia pure produsen batu bara gitu, guys. Jadi ketika harga acuan batu baranya turun, ITMG ini harganya nantinya akan turun drastis. Tapi kalau misalkan batu baranya naik, jadi sangat-sangat bergantung dengan harga acuan batu bara, guys. Itu yang saya kurang suka gitu, guys ya. Sebenarnya Adro juga sama sih, cuman Adro itu memang sudah ada usaha untuk ke EBT ya, energi baru terbarukan. Jadi saya agak sedikit safe lah untuk pegang Adro. Tapi untuk pegang ITMG ini saya kurang merasa begitu safe ya, meskipun memang secara ini guys ya, secara harga ini sebenarnya masih jauh guys ke area high di 40 ribuan atau bahkan ke 45.000, ini sebenarnya masih jauh guys ya. Tujuannya gitu guys ya. Tujuannya masih jauh guys ya kalau misalkan di harga 28.000. Gitu guys ya untuk ITMG buat teman-teman yang sudah pegang ini sudah mulai beranjak naik guys ya. Jadi silakan untuk melakukan averaging down ketika harganya sideways ya. Tapi ketika harganya sudah naik tinggi, tolong di stop dulu averaging down-nya. Tunggu retracement-nya atau tunggu koreksinya. Itu guys ya. Kita lanjut ke saham selanjutnya ada PTBA. Nah, untuk PTBA ini kalau misalkan dari chart ini terlihat sideways, guys. Dari harga terendah di 2.660, ini baru naik beberapa ratus ya, guys ya, beberapa poin ke 2.800 dan kenaikan untuk hari ini juga tipis, guys. Kenaikan hari ini hanya 0,36% guys ya ke level 2.800 dari yang sebelumnya 2.790.
hanya naik 2 tik ya. Nah, jadi untuk PTBA sendiri kenapa harganya tidak naik secara perlahan seperti Adro, seperti BSSR, dan juga ITMG yang tadi sudah kita bahas ya, dari 22.000 ke 28.000 di harga sekarang. Kenapa PTBA tidak naik secara bertahap seperti tadi ya, seperti Adro, BSSR, dan ITMG? Karena PTBA ini sudah terkenal dia bagi dividennya itu 1 tahun sekali, guys. Jadi tidak ada alasan untuk bandar atau investor itu akumulasi saham PTBA terlebih dahulu. Bahkan mereka itu nunggu PTBA ini turun dulu gitu, guys ya. Kalau bisa di bawah 2600-an, nah ini investor akan lebih senang lagi untuk melakukan averaging down. Tapi kalau misalkan harga ini masih sideways aja gitu, guys ya. Nah, ini juga sebenarnya ada tanda-tanda akumulasi. Kalau misalkan ada tanda-tanda akumulasi, teman-teman juga boleh ikut beli akumulasi dan averaging down. Tapi kalau misalkan sideways seperti ini, saya pribadi sih prediksinya ini akan sideways panjang, guys. Mungkin sampai awal tahun depan gitu, guys ya. Atau ada isu yang bagus, entah EPS-nya di kuartal 2 itu tinggi, lebih tinggi daripada kuartal sebelumnya. Nah, bisa jadi harga PTBA juga naik. Tapi kalau misalkan biasa-biasa aja gitu, guys ya, tidak ada berita yang bagus, tidak ada dividen interim, saya rasa PTBA ini sampai dengan awal tahun depan dia akan sideways aja gitu, guys ya. Gitu, guys. Jadi untuk PTBA ini ya kita tunggu nanti di Desember, apakah Desember akan ada terjadi kenaikan harga untuk PTBA ini ataukah dia akan sideways terus gitu, guys ya. Karena memang PTBA ini uh, biasanya bagi dividen jumbo itu memang setahun sekali gitu, guys ya. Jadi tidak ada dividen interim. Gitu, guys ya, untuk yang punya Adro, yang mungkin masih pegang BSSR di average atas, atau ITMG ataupun PTBA yang masih nyangkut. Nah, teman-teman jangan berkecil hati gitu, guys ya. Teman-teman masih bisa melakukan averaging down karena saham yang teman-teman pegang itu saham-saham yang bagus, fundamentalnya oke. Hanya saja teman-teman harus pintar-pintar untuk mengelola portofolio teman-teman. Harus pintar-pintar mendesain averaging down, kapan waktunya averaging down, kapan dan berapa lot gitu, guys, dan berapa rupiah yang teman-teman harus persiapkan untuk melakukan averaging down. Gitu, guys ya. Di video selanjutnya mungkin nanti kita akan membahas mengenai swing trading gitu, guys ya. Jadi teman-teman silakan ya, buat yang baru menonton channelnya IQ Saham, silakan di-subscribe dulu, guys ya, channel IQ Saham, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nanti teman-teman dapat update terbaru dari channel IQ Saham, karena saya pribadi akan aktif lagi di YouTube gitu, guys ya. Oke, guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.